Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi mengenai pendidikan berdasarkan pendekatan fenomenologis. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu, perkenalkan saya Devi Nagita Nuraini dari kelas 1B dengan NIM 2400673. Kemudian rekan saya, Nama saya Riza Ananda Putri dengan NIM 2408283. Saya Yani Buntoro dengan NIM 2406899. Di sini ada 4 subbahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada apa itu fenomenologi, kemudian macam-macam fenomenologi, kemudian apa itu pedagogi, Dan yang terakhir, fungsi dan manfaat pedagogi. Untuk fenomenologi adalah sebuah pendekatan dalam filsafat dan penelitian yang berfokus pada pengalaman subjektif dan makna dari perspektif individu. Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Edmund Husserl pada abad ke-20 dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh filsafat seperti Martin Heidegger, Jekyll, serta Habermas. Pada intinya, fenomenologi mencoba memahami bagaimana individu mengalami dan memberikan makna pada dunia di sekitar mereka. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami fenomena dari sudut pandang orang yang mengalaminya, bukan hanya dari sudut pandang objektif atau teoritis. Ini memperhatikan bagaimana orang-orang memaknai dan memberi struktur pada pengalaman mereka sendiri. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, fenomenologi adalah ilmu yang mempelajari fenomena atau gejala-gejala dari segi pengalaman subjektif. Dalam pengertian ini, fenomenologi mengucu pada kajian atau studi tentang bagaimana fenomena, gejala, atau peristiwa dialami dan dipahami oleh individu dari sudut pandang subjektif mereka, bukan hanya dari sudut pandang objektif atau ilmiah semata. macam-macam fenomenologis. Yang pertama ada fenomenologi Husserlian, yaitu fokus pada deskripsi mendalam dari pengalaman subjektif dan struktur kesadaran menggunakan metode epoche untuk menghilangkan prasangka. Yang kedua ada fenomenologis eksistensial atau Heidegger, yaitu memahami makna eksistensi manusia atau Dasein dan bagaimana individu memberi makna pada dunia mereka dalam konteks temporal dan historis. Yang ketiga ada fenomenologis transendental atau Husserl, yaitu menyelidiki kondisi mendasar dari kesadaran yang memungkinkan pengalaman subjektif terjadi. Yang keempat ada fenomenologi hermeneutik atau Gadamer, yaitu mengintegrasikan fenomenologi dengan teori interpretatif untuk memahami makna melalui interpretasi dan konteks historis. Yang kelima ada fenomenologi tubuh atau Merleau-Ponty, yaitu menekankan pengalaman tubuh dan persepsi sebagai dasar pemahaman dunia dan diri sendiri. Kemudian yang terakhir ada fenomenologi sosial atau Scrooge, yaitu mengkaji bagaimana individu mengkonstruksi makna dalam interaksi sosial dan struktur masyarakat. Apa itu pedagogi? Pedagogik adalah ilmu dan seni dalam mengajar dan mendidik. Istilah ini mencakup teori, metode, dan praktik yang terkait dengan proses pendidikan dan pembelajaran. Pedagogik berfokus pada bagaimana cara terbaik untuk mengajar, memotivasi, dan mendukung siswa dalam mencapai tujuan pendidikan mereka. Aspek utama pedagogi. Yang pertama ada teori pendidikan. Teori ini mempelajari berbagai teori tentang bagaimana belajar dan terjadi dan bagaimana proses pendidikan dapat dioptimalkan. Ini termasuk teori belajar seperti konstruktivisme, behaviorisme, dan humanisme. Yang kedua ada metode pengajaran. Metode ini mencakup berbagai teknik dan strategi yang digunakan dalam pengajaran seperti berbasis proyek, diskusi kelas, dan penggunaan teknologi pendidikan. Kemudian yang ketiga ada desain kurikulum. Proses ini perancangan materi ajar dan struktur program pendidikan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa dan tujuan pendidikan. Yang keempat ada evaluasi dan penilaian, yaitu teknik untuk mengukur efektivitas pengajaran dan pencapaian siswa serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang kelima ada manajemen kelas, yaitu strategi untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, termasuk pengolahan perilaku siswa dan dinamika kelompok. Yang terakhir ada psikologi pendidikan, yaitu mempelajari bagaimana faktor psikologis mempengaruhi proses belajar, termasuk motivasi, perkembangan kognitif, dan gaya belajar. Pedagogi
proses pendidikan dan memastikan bahwa siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk perkembangan pribadi dan profesional mereka. Fungsi dari pedagogik yaitu yang pertama mengatur proses pembelajaran, membantu guru merancang dan mengelola pembelajaran secara terstruktur. Yang kedua, menyesuaikan metode, mengadaptasi pengajaran sesuai kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang ketiga, membina hubungan, membangun hubungan positif antara guru dan siswa untuk lingkungan belajar yang kondusif. Manfaat dari pedagogik yaitu yang pertama meningkatkan efektivitas belajar, memaksimalkan pemahaman dan keterlibatan siswa. Yang kedua, mengembangkan potensi siswa, mendorong perkembangan akademis dan pribadi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pengajaran, membantu guru mengajar dengan lebih tepat dan berkelompok. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya Devina Gita Nuraini. Saya Yudi Toro. Saya Rizana Putri. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.